Oke Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Universitas Munawarman, Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini kami memiliki proyek yaitu meneliti atau ingin mengetahui sebuah tarian asli Kutai, yaitu Ganjar Ganjur. Ya, oke. Di sini kami memiliki dua tugas, yaitu meneliti tentang sejarahnya, kemudian mempelajari tariannya. Uh, Pertama, saya dan kelompok saya akan bertanya soal sejarahnya terlebih dahulu. Yang Kak ketahui, apa asal usul dan sejarah tarian Ganjar Ganjur? Oke, dari sejarah ya, tarian Ganjar Ganjur itu sebenarnya awalnya itu tarian untuk upacara enal. Makanya pada awalnya itu dia tuh tidak boleh bawa kreator, dan nama aslinya itu tari Ganjur. Biasanya itu ditarikan pada setiap malam upacara ada sekolah yang ada di hari itu, dan biasanya itu ditarikan oleh orang laki-laki. Ditarikannya itu biasanya untuk memohon restu keselamatan selama upacara adat itu sendiri. Nah, biasanya itu dimulai setelah pawang dewa itu membacakan lembangnya. Cuman kan seiring perkembangan zaman, mungkin kan untuk bisa dilihat dan dikenal masyarakat luar, makanya tarian itu sendiri dari sentuhan kreasi dari turunan tadi juga dari kerabat kesultanan, itu dari anaknya Pangeran Ratu, itu Haji Pangeran Aryo Jayawinata dan Haji Raden Aryo Kumapati. Jadi mereka itu memberi sentuhan tari Ganjur itu digabungkan dengan tarian Ganjar Laki, dan tarian Ganjar Laki itu juga tarian yang untuk upacara adat enal. Makanya ditambahkan sedikit sentuhan tarian lontang topeng. Makanya dari penggabungan itulah, makanya istilahnya kan udah jadi tarian kreasi, makanya boleh ke kreator. Dan jadinya itu pada saat itu dijadikan persembahan untuk, pada saat itu Sultan yang menjabat itu adalah Haji Muhammad Tarekesit. Nah, setelah dipersembahkan dalam rangka waktu tersebut, makanya karena itu jadi tarian persembahan untuk menyambutan tamu dan perkawinan adat kesultanan. Kalau gitu Kak, bagaimana sih tarian Ganjar Ganjur dimulai atau diwariskan dari generasi ke generasi? Biasanya kalau untuk tarian Ganjar Ganjur itu kan karena untuk di keraton doang, biasanya itu memang dari turunannya juga yang menarikan. Cuman kalau untuk sentuhan kreasi mungkin bisa dari orang yang Berarti kalau yang benar-benar murni Ganjur hanya dari keturunan saja yang boleh ya. Pertanyaan ketiga Kak, apa yang membuat tarian Ganjar Ganjur unik dari tarian tradisional lainnya? Yang nggak kayak spesifikasi gitu, kayak yang nggak ada di tarian lain gitu. Yang unik mungkin dari cara menarikannya sih, karena kan kalau misalnya itu lebih ke pakemnya. Kalau kalian udah mempelajari medan atau segala macam, ada gerakan yang mengangkat kaki. Gerakan itu tuh nggak boleh sembarangan, dalam artian dalam mengangkat kakinya itu ada adatnya gitu. Jadi kayak nggak boleh terlalu tinggi. Itu maknanya adalah karena pada zaman dahulu itu kerabat kesultanan, bahkan sultan sendiri itu adat itu biasanya duduknya di bawah. Jadi karena dipersembahkan untuk sultan itu, jadi kita tuh tidak boleh mengangkat kaki terlalu tinggi. Istilahnya itu musuh lah, mau dari perubahan Kurang sopan. ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana kostum tradisional digunakan dalam tarian ini dan apa maknanya? Kostum itu biasanya pakai kostum adatnya itu biasanya baju takwil. Baju apa Kak? Baju adat takwil. Perempuan sama laki-laki sama. Cuman mungkin bedanya kalau di perempuan itu takwilnya itu takwil yang ada tulisannya. Tapi kalau misalnya untuk menyelaraskan bisa disamakan, karena kalau yang laki takwilnya itu bahannya itu sedikit kayak jas. Gitu aja. Pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana gerakan dalam tarian ini mencerminkan budaya atau cerita Raja Papal? Mungkin dari makna tariannya kan kalau yang laki-laki itu yang perkasa, kalau perempuan kan lemah gemulai.
realita masyarakat lokal yang mencerminkan laki-laki dan perempuan. Lebih ke laki-laki itu kan pada dasarnya harus gagah, sama sosok perempuan yang lembut, gemulai. Kalau soal musik dan alat musik nih Kak, apakah ada alat musik tradisional yang biasanya digunakan dalam tarian? Kalau untuk musik, saya sejujurnya kurang tahu banyak. Biasanya musiknya itu musik angklung. Dan musik angklung biasanya kalau pas nari itu biasanya nggak cuma penarinya aja, sama musik-musiknya biasanya dibawa. Itu yang saya tahu, mungkin ada gong dan kenong. Kalau dia saya nggak pernah tahu juga. Kalau gitu Kak, kan tarian Ganjar-Ganjur ini kan asli Kuta ya. Ada nggak komunitas atau masyarakat yang mendukung dan mengembangkan tarian Ganjar? Kalau komunitas ada, yang saya tahu itu ada dua, dari ini Kedaton Kediri sama dari keluarga saya Yayasan Tanggung Jawab. Kalau dua komunitas itu agak sedikit berbeda pandangan. Selanjutnya Kak, bagaimana sih tarian Ganjar-Ganjur berkembang untuk era sekarang, era modern? Berkembang lebih ke mungkin kalau misalnya ada event atau segala macam, kami berusaha untuk ikut serta, jadi bisa untuk mempromosikan dan untuk dikenal dengan luar. Karena kan yang awalnya di dalam peluang untuk upacara adat kan sudah diberi satuan kreasi kan bisa dibawakan di luar, mungkin dari event-event atau acara-acara tersebut. Nah, dengan cara memperkenalkannya kan, bisa nggak sih kayak tantangan kali masyarakat atau komunitas ini menyebarkan hambatannya? Kalau hambatan itu lebih ke hambatan yang terkenal lebih ke penarinya sih, karena kan penarinya itu udah sepuh, terus tuh anak cucunya itu yang mungkin karena ada kesibukan dan lain halnya juga jarang, jadi lebih ke hambatan itu sih. Kalau itu hambatannya ada nggak sih Kak pesan atau budaya yang ingin disampaikan oleh tarian Ganjar-Ganjur ini Pak? Tarian ini sebenarnya unik, karena kan awalnya yang tidak dikenal jadi dikenal. Mungkin lebih ke karena sudah dikenal, harusnya itu bisa dipromosikan lebih luas supaya bahkan untuk masyarakat kita sendiri mungkin bisa dikenal di dunia luar. Di sini kan Kak, misalnya ada anak-anak muda yang ingin mengetahui tarian ini, apakah ada pelatihan atau program tersedia untuk anak-anak belajar menari tarian ini? Kalau untuk pelatihan atau program seperti yang saya bilang tadi kan ada dua tempat, mungkin bisa datang ke sana. Kalau saya sendiri, saya di bawah naungan Yayasan Samputiaku, jadi kalau mau datang sekali boleh, ada pelatihan. Mungkin saja Kak yang bisa saya tanya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya Kak.